Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf pakai salah buntung, saya juga baru pulang. 2 hari ini saya di showroom, sibuk di showroom sambil masarin mobil. Hasilnya saya buy untuk di PP ini. Panas sekali cuaca, jadi baru padahal mandi aja di sini langsung keringetan seperti ini. Kalau celana pendek nggak tahan, paling keluar tadi pakai celana panjang ya. Oke, untuk PP saya akan kasih info untuk kalian. PP koin yang paling terkuat di antara meme-meme koin yang lain. Nggak usah pakai takut, panik, belekutakan ataupun CL. Saya itu sampai kerja keras di luar, 2 hari ini merasakan sampai sekali makan pun nggak mikirin makan, nanti lapar ya makan, nggak lapar nggak makan gitu, nggak mati juga, paling ngerokok sama ngopi. Untuk buy PP, setiap hari buy PP, buy terus. Saya kumpulkan sebanyak mungkin koin PP supaya nanti nggak jualan terlalu tinggi, saya udah jualan besar. Itu yang saya lakukan saat ini seperti itu. Jadi tenang saja, kondisi penurunan saat ini itu PP tergolong paling kuat dan tidak pernah terlempar dari top CMC 50 ya, masih berada di situ. Dan nanti akan saya kasih beberapa informasi. Harga Bitcoin melayang ke $76.000 hari ini, tanggal 20 bulan 5 bulan Mei ini. Ada 3 sinyal muncul di tengah penurunan ini yang akan bullish kembali ya. Nggak usah pakai takut karena ada juga 3 peristiwa penting yang dapat menggerakkan harga Bitcoin pekan ini pasca likuidasi kemarin. 180 juta dolar yang terlikuidasi. Yang penting adalah laporan pendapatan Nvidia. Ini biasanya positif untuk BTC, juga yang sudah ketika laporan ini dirilis itu BTC ikut terbang ya. Saya singkat saja, juga tentunya saya akan istirahat juga. Rilis FOMC meeting juga tanggal 20 hari ini, tapi kan mungkin di sana nanti malam atau dini hari ya rilis risalah FOMC tanggal 20 Mei. Jadi banyak event-event yang penting hari ini dapat mempengaruhi harga Bitcoin. FOMC akan merilis untuk pertemuan FOMC meeting di 28 April pada tanggal 20 Mei ini. Rilis ini sangat dinantikan karena akan menunjukkan sikap terakhir Powell terhadap inflasi dan keputusan terkait pemotongan suku bunga. Ini kebijakan Fed Powell, masa Powell terakhir, dan sekarang akan digantikan Kevin ya. Semudah-mudahan dapat mengubah proyeksi mengenai keputusan apa yang akan diambil Fed pada pertemuan FOMC berikutnya di tanggal 17 Juni nanti. Saat ini terdapat peluang sebesar 51% bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun. Tapi kan semua belum pasti juga, kita tunggulah nanti bagaimana ya. Dan hari ini juga pasar saham Iran kembali dibuka pada 19 Mei. Pasar saham Iran akan kembali dibuka tanggal 19 Mei, berarti hari ini kan di sana baru 19 Mei kali. Hari ini pokoknya ya, semalam sebelum ditutup sejak 18 Februari pembukaan kembali. Ini kemungkinan akan membuat para investor kembali melirik aset berisiko seperti BTC. Itu salah satu info yang pertama. Selanjutnya, info yang kedua, sinyal bullish muncul di Bitcoin. Harga Bitcoin naik 0,22% dalam waktu 24 jam. Yang mana Bitcoin turun 6% dalam seminggu di tengah munculnya 3 sinyal bullish. Meskipun mengalami penurunan, ada 3 sinyal yang jarang disorot menunjukkan hal yang berbeda. Pertumbuhan jumlah dompet wallet, perubahan sentimen retail yang berlawanan arah, dan pemulihan rasio BTC. Emas memberikan gambaran yang optimis bagi BTC ya. Data dari sentimen menunjukkan bahwa komentar bearish terhadap BTC kini melampaui postingan bullish untuk pertama kalinya sejak 21 April lalu. Firma analitik tersebut menganggap pergeseran ini menjadi sebagai indikator kontrarian. Ya, mudah-mudahan segera, karena dompet yang simpan 100 BTC naik 11,2%. Itu dari data onsen seperti itu. Dompet yang simpan BTC 100 BTC, yang simpan 100 BTC itu
naik 11,2%. Jadi pada saat yang sama, pemegang aset yang lebih besar bergerak ke arah yang berlawanan. Dompet yang menyimpan setidaknya 100 BTC telah naik menjadi 20%. Ya, sudah menjadi 20.229, meningkat 11,2% dari 18.191 pada tahun lalu. Dengan masing-masing alamat address kini mengendalikan sekitar 7,7 juta dolar. Dompet semacam ini biasanya dimiliki oleh institusi, perbendaharaan, perusahaan, dan investor jangka panjang. Akumulasi mereka yang stabil selama periode fluktuatif menandakan kepercayaan terhadap lintasan Bitcoin. Secara histori, meningkatnya jumlah dompet whale dipandang sebagai tanda bahwa pemangku kepentingan utama masih memiliki kepercayaan pada nilai masa depan dan kelangkaan BTC. Hal ini membuat sangat menonjol adalah pertumbuhan dompet berisi lebih dari 100 BTC ini terus berlanjut selama periode di mana pedagang retail sering menunjukkan ketakutan, ketidaksabaran, atau skeptisisme atau kata sentimen begitu. Jadi ketika orang nggak sabaran, retail pada tidak sabar, pada ketakutan, disitulah well sekarang lagi pada akumulasi ya. Firma riset DEPI Digital menyoroti sinyal ketika rasio BTC emas telah pulih 46% dari titik terendahnya di bulan Februari dan kini berada di kisaran 17,6. Kita sabar saja, mudah-mudahan ya, karena ini para ahli strategi pasar DEPI memproyeksikan bahwa eksponensial moving average mingguan periode 9 dan 21 dari rasio tersebut akan menghasilkan persilangan bullish ya. Pada awal Juni, persilangan serupa di masa lalu selalu mendahului rally BTC sebesar 148% ataupun sampai 661% dan 148%. Ya, mudah-mudahan kita semua akan bullish lah supaya kita cuan semua. Kini ketua Fed yang baru saja diganti ya, ketua Fed sudah diganti. Tapi kebijakan Powell ini yang terakhir ya, yang terakhir. Kini ketua The Fed yang baru saja dikonfirmasikan, Kevin, akan menandakan pertemuan Federal Open Market Committee ataupun FOMC pertamanya pada 18-17 Juni. Jadi 16-17 Juni nanti Kevin sudah menjabat dan akan pertemuan pertamanya di FOMC meeting pada 16 sampai 17 Juni. Jadi secara fundamental ke depan insya Allah akan mendapatkan angin segar untuk market ya. Pasar saat ini memperkirakan sekitar 1,2% kemungkinan adanya kenaikan suku bunga. Kalau suku bunga naik bi. Oke, mudah-mudahan nanti berbalik arah menjadi pangkas. Yang penting mau turun mau pangkas, tapi sudah nggak pengaruh betul sih sebetulnya. Kemarin pemangkasan sampai 3 kali juga melempem ya. Masih ada faktor-faktor yang lain untuk membuat market terbang. Itu bukan hanya Fed untuk pangkas suku bunga saja sebetulnya, karena pangkas suku bunga atau enggak dari setelah adanya ETF itu sudah berbeda kawan, nggak kayak dulu peng itu, karena dana-dana mereka sudah masuk ya, institusi di BlackRock ya, di IBIT untuk ETF itu di situ. Jadi saya rasa udah nggak berpengaruh banget lah gitu. Ya itu yang terjadi. Yang penting kita yakin saja bahwa PP masih koin terkuat terbaik, akan jadi raja meme coin. Mudah-mudahan kita cuan semua. Saya terlalu capek, mungkin itu aja untuk siang hari ini. Tetap semangat, tetap optimis, dan Dion riset sendiri ucapan Mas Bro janji telan mentah-mentah. Karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli mendadak. Semua tanggung jawab masing-masing ya. Tetap yakin, saya pun 150, 200 ribu, 300, kadang cepet, kadang gopek seadanya uang. Saya hajar terus di PP sampai target saya 1 miliar koin PP. Sekarang belum sampai. Oke ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Pak. Jos.